Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kurang dahsyat. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai saat ini dapat kami nikmati di hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, di waktu dan kesempatan ini kami berjumpa dengan Engkau Bapa pemilik hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami umat tebusan-Mu Bapa. Kami menghampiri Bapakku yang baik dengan segenap kerinduan kami. Engkau Yesus yang kami nyatakan sebagai penguasa tunggal atas hidup kami, yang memperkenankan kami untuk masuk ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Mengalirlah pengurapan-Mu di tengah-tengah kami Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu yang dahsyat melingkupi hati kami. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kebenaran kasih-Mu. Yesus, sumber kehidupanku. Ku tetap teguh di dalam-Mu, Tuhan. Ku membawa seluruh sembahku bagi-Mu, Allah yang hidup, Allah yang kekal mulia, Allah yang Ku tinggikan. Selama ku hidup bagi-Mu, Tuhan. Selama ku hidup, ku mengikuti-Mu, Tuhan. Seturut dengan kehendak-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau tetap dalam-Mu, ku mau menikmati-Mu, sebab tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Ku mau mengiringi-Mu sampai akhir hidupku. Ku mau tetap setia, sebab Kau tujuan hidupku. Yesusku besar, Yesusku berkuasa. Selamanya ku sembah, selamanya ku agungkan, selamanya ku memuji-Mu, Tuhan. Sebab Kaulah yang terbaik selamanya di hidupku. Tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang seperti-Mu. Kami mau menghargai setiap waktu yang Kau nyatakan, setiap waktu yang kami jalani. Kami mau menghargai, kami mau lebih lagi menyatakan hidup hanya untuk memuliakan Yesus. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Raja yang kekal, yang penuh kuasa. Kaulah Bapa kami, Kau yang mengasihi kami, Kau yang terbesar dalam hidup kami, Yesus. Selamanya, selamanya kami ingin
kemuliaan, hidupku penuh kemuliaan-Mu, hidupku penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Penuh kemuliaan. Kita Tuhan berserah penuh. Haleluya Tuhan. Hidupku penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu, Rajaku. Hidupku penuh kemuliaan-Nya. Hidupku penuh kemuliaan-Nya. Hidupku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku penuh kemuliaan-Nya. Amin. Kami layak menerima kemuliaan Tuhan yang sudah disediakan bagi setiap kami. Kami mau tetap taat dan setia di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami mau terus berada di dalam-Mu Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan Bapa, kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Sebab itu kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini dengan berdasarkan nama Yesus yang kudus. Terpujilah, termulia Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Bapakku, bagimulah hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhanku yang baik. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Dengan dahsyat mari kita tepuk tangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita seminggu ini, amin. Boleh kasih salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, kasih Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Tak berkesudahan kasihnya bagi kita, amin. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah
hidupku sekarang ku persembahkan di hadapanmu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkanku. Segenap hatiku, segenap jiwaku, aku sembahkan. Mari katakan segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku, segenap jiwaku, aku sembahkan Yesus Tuhan. Kau berubah selamanya, tak kasih padaku, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatiku. Kau berubah selamanya, tak kasih padaku, ku mau hidup selamanya, ku senangkan. Mari katakan umat Tuhan, katakan berubah selamanya cinta kasihmu padaku, ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihmu padaku, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihmu padaku, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihmu padaku, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Boleh katakan sebelahnya lagi dong, kasih Tuhan tak terbayangkan, amin. Engkau Allah kami yang ajaib. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau bekal bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencanamu Tuhan, kau raja atasku. Hanya kau yang layak diberikan. Ajar kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenangan Tuhan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, kau bekal bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencanamu Tuhan, kau raja atasku. Hanya kau yang layak diberikan. Ajar kau
Tuhan boleh duduk kembali. Engkaulah Tuhan yang menjadi alasan bagi kami ada sampai hari ini. Ya, Engkaulah Tuhan Raja kami. Engkau yang mengajarkan kami ketetapan-ketetapan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena amin Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku kasih-Mu memilah hidupku. Engkau memilih kami Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Kita boleh bangkit berdiri, Yesus. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
haleluya, haleluya. Hanya Engkau alasan kami hidup, hanya Engkau alasan kami ada. Hanya Tuhan yang menjadi alasan kami hidup. Haleluya, haleluya. Kami hanya memandang Engkau, kami hanya memandang Engkau ya Tuhan, yang menjadi alasan kami untuk hidup. Haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami yang Engkau bentuk, yang Engkau jadikan seturut rencanamu, seturut rancanganmu. Kau menciptakan hidup kami, seturut rancanganmu. Kau membentuk kami, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami memandang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan kepada rencanamu itu, bawa kami Tuhan kepada kehendak-Mu itu. Bimbing kami kepada rencana ilahi-Mu ya Tuhan. Bimbing segenap hati dan hidup kami untuk terarah kepada panggilan-Mu Tuhan. Ini hidupku, ini hidupku Tuhan, ini langkahku, inilah hidupku. Ku bawa kepadamu, ku bawa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau, tiada yang lain selain Engkau yang menjadi tujuan kami. Hindaya sedela masanalaya rabaraba, serebalaya sinalaya sedelaya sobarada tanga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemuliaan-Mu yang menyinari setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Tetap di sini, kami akan nikmati Engkau Tuhan. Menikmati
baik-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Makasih Tuhan, bahwa tidak ada yang melebihi Engkau yang sudah kami taruh di hidup kami. Karena Engkau yang menjadi pencipta kehidupan itu bagi kami. Kalau kami sebentar Tuhan menikmati Engkau lewat firman Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu yang sudah Engkau nyatakan lewat Roh-Mu akan tetap memberkati kami. Untuk kami dibawa lebih lagi melihat, mengenal karya Tuhan yang ajaib di dalam diri kami. Dalam nama Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu pribadi. Turun pengurapan yang khusus dari tempat maha kudusnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami siap, kami persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Yang siap dengan saya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Menjadi satu sukacita besar Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini kita masih dapat kesempatan untuk menyembah memuji Tuhan, untuk bersama-sama belajar kepada kebenaran Tuhan itu. Pagi ini saya akan sampaikan satu kebenaran Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang saya ambil dari Efesus pasal yang kedua. Boleh ditampilkan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Boleh kita baca bersama-sama? 2, iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita adalah hasil karya Allah. Maka sering dikatakan Bapak Ibu bahwa kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Ya. Mahakaryanya Tuhan. 2 hari lalu anak kami bertanya gini sama saya. Pak, apa sih bedanya manusia itu dengan malaikat? Dia tanya itu. Malaikat itu
wanita atau pria? Lalu harus saya jawab. Enggak bisa saya bilang, udah nantilah, enggak tahu kami itu. Enggak boleh, harus saya jawab. Lalu saya jawab, bedanya anakku, malaikat itu bukan dibentuk oleh tangan Tuhan, tapi diciptakan dari mulutnya. Jadilah malaikat. Jadilah malaikat. Tapi kita manusia dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Oh, itu makanya kita disebut dihembuskan napas. Tapi bukan begini kan. Bukan kan, pelan dia buat. Iya. Namun kita sering kali Bapak Ibu Saudara tidak menyadari itu, bahwa pribadi lepas pribadi yang hadir ini, kita yang ada di rumah, kita yang ada di sekolah, kita yang ada di pekerjaan, di seluruh area kehidupan kita, sering kita melupakan bahwa kita ini adalah mahakaryanya Tuhan, desainnya Tuhan yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Sehingga apa yang terjadi, kita takut, kita cemas, kita bimbang, kita hidup sesuka kita sendiri, kita hidup semaunya gue. Padahal kita sebenarnya desainnya Tuhan adalah bentukan dari tangan Tuhan sendiri. Ayat ini berkata karena kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, kita dibuat oleh Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Betapa dahsyat, betapa mulia agungnya sebenarnya kehidupan seseorang yang mengerti bahwa hidupnya adalah buatan tangan Allah sendiri dan dibentuk, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maka sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada gereja yang letoy, tidak ada gereja yang bingung, tidak ada gereja yang bimbang, tidak ada gereja yang cemas. Jika kesadaran ini tetap bergelora di hati kita. Ketika tantangan datang, ketika apapun datang, saya adalah buatan tangan Allah sendiri. Haleluya. Seberapapun kita, apakah kita tidak tinggi, apakah kita tidak begitu terpandang dengan dunia ini. Tidak ada bedanya orang yang terpandang oleh dunia dengan orang yang tidak terpandang. Bahwa masing-masing kita adalah buatan tangan Tuhan. Katakan amin. Ya. Coba diklik. Oh, benar. Kalau di terjemahan Efesus 2 itu di terjemahan yang lain coba ditampilkan. Di firman Allah yang hidup bunyinya begini. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang. Ya, Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Kapan itu? Adalah ketika kita percaya dengan hati, mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Dan memberi kepada kita hidup baru dari Yesus Kristus. Perhatikan, hidup baru. Ngolunai baru. Nah, di Leon di Bagasni Yesus Kristus sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai. Perhatikan, agar hidup ini kita pakai untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka saya buat judulnya Bapak Ibu Saudara. Apa judulnya tadi bro? Hidup yang dipersiapkan untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Judulnya aja kita renung-renungkan sebenarnya.
Kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan mendapat pembaharuan pola pikir. Jika judulnya aja kita renungkan. Hidup yang dipersiapkan untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Tujuan apa? Haleluya. Amin. Tujuan yang mulia. Kita harus berjuang terus. Haleluya. Coba diklik. Tujuan akan menentukan arah kualitas dari hidup setiap orang. Perhatikan, di dunia manapun, apakah di dunia sekuler, tujuan itu menentukan kualitas seseorang itu. Itu sudah rumusnya. Ya. Di dunia sekuler orang mau sukses, maka dia ditentukan oleh tujuannya. Maka disebutkan di kecil kita kan, saya ingat dari kecil saya mulai dari TK, ditanya, apa cita-citamu? Guru bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Apalagi? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Lalu setelah saya dewasa saya sadari tinggi kali ya. Setinggi Joe Marriott pun masih sulit. Tetapi itu konsep membangun seseorang itu untuk mencapai hal-hal yang lebih. Maka tujuan akan menentukan arah kita sebagai orang percaya. Tujuan kita, tujuan utama hidup kita itu apa, kemana, bagaimana, sampai kemana, itu harus kita tetapkan. Karena awal tadi bahwa kita adalah ciptaan yang dibuat oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus searah dengan itu. Maka kita harus sejajar dengan penciptaan itu. Supaya kita tidak lari tujuan. Dan ketika kita punya tujuan dan arah yang benar, yang kita tangkap dari Tuhan, yang kita temukan dari kebenaran Allah, maka tujuan itulah menjadi arah kita, menolong kita, membaharui pola pikir kita, membaharui hati kita, menjadi hati yang semakin benar, menjadi pikiran yang semakin benar, menjadi gaya hidup yang semakin benar di hadapan Tuhan. Sampai kita menemukan hal-hal apa yang disebut kesempurnaan hidup. Betapa menyakitkan kalau kita sudah sebegitu lama menjadi orang percaya. Tapi tidak ada perubahan-perubahan di dalam gaya pikir kita. Kita masih tetap sama. Setiap orang percaya seharusnya menjadi senada dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Apa tujuannya tadi? Judulnya tadi apa? Maka tujuan kita adalah tujuan yang mulia, bukan tujuan kaleng-kaleng. Haleluya. Maka tujuan kita tujuan yang mulia, bukan tujuan yang asal-asalan, bukan tujuan yang hampa, tapi tujuan yang bernas, berisi. Mari kita lihat yang pertama. Sadar bahwa kita buatan Tuhan, katakan amin. Sadar, kesadaran ini. Beberapa minggu lalu saya khotbah dari sini tentang kesadaran. Harus hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin suram. Hari-hari ini adalah hari yang semakin gelap. Maka kita harus punya kesadaran akan hidup kita di muka bumi ini adalah hidup bahwa kita adalah buatan Tuhan. Efesus ini berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, itu yang pertama. Maka ayat ini sedang mengajar kita. Ayat ini sedang membawa kita kepada suatu pola pikir yang baru, kepada suatu pemahaman
yang mulia. Bahwa tidak peduli latar belakang kita apa. Bahwa tidak peduli latar belakang kita dari mana. Bahwa tidak peduli bahwa status sosial kita bagaimana hari ini. Tidak peduli. Apakah status sosial yang dihormati orang, tidak peduli. Apakah kita seringkali disepelekan orang, tidak peduli. Ayat ini berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang percaya, yang meyakini, dan mau hidup di dalam ayat ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Kalau ini saja kita sulit mengamenkan, bagaimana Tuhan berkarya dalam diri kita, bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana Tuhan bisa mempergunakan kita. Kalau ayat ini tidak kita pahami dan kita tidak mau hidup di dalam ayat ini. Coba diklik. Allah yang mengawali semua kehidupan. Untuk setiap kita dapat berpusat pada, untuk setiap kita tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan hidup yang berpusat akan kerajaan surga. Mari kita mulai ikut berpusat kepada kingdom. Karena hanya ada dua kerajaan di muka bumi ini. Kerajaan Allah dan kerajaan penguasa kegelapan. Kingdom dan kerajaan kegelapan. Hanya ada dua. Maka Allah yang mengawali semua kehidupan kita. Perhatikan, Allah yang mengawali seluruh hidup kita ini. Artinya apa? Engkau tidak pernah dibiarkan, diizinkan berjuang sendiri. Kalau ada lagu itu, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Itu artinya dia ikut di dalamnya. Yesus ikut menyertai kita. Karena Allah yang mengawali seluruh area kehidupan setiap orang. Persoalannya di mana? Kalau Allah yang mengawali, maka Tuhan juga mendidik kita bagaimana melanjutkan awal itu dengan benar. Untuk setiap kita tidak berpusat pada diri sendiri. Betapa dahsyatnya Tuhan ini. Dia awali supaya setiap gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan tidak berpusat kepada dirinya sendiri. Melainkan hidup berpusat akan kerajaan sorga. Haleluya. Tahu Bapak Ibu, kerajaan sorga itu bukan terdiri hanya dari perkataan. Tapi dari kuasa, dinamos, power. Maka orang percaya harus punya dinamos, harus punya power. Haleluya. Powernya dari mana? Dari ciptaan Allah yang ada di dalam diri kita, di dalam Yesus Kristus. Adalah sia-sia jika kita hanya memandang sebuah tujuan dari sudut pandang kita sendiri. Haleluya. Ketika engkau ada di dalam hagogoton Bapak Ibu Saudara, kesesakan, jangan engkau berdiri hanya dari sudut pandangmu. Mari engkau belajar mengarahkan pandangan kita itu. Supaya kita berangkat dari sudut pandangnya Tuhan. Haleluya. Orang-orang percaya itu jika di dalam setiap area hidupnya. Jika di dalam setiap situasi yang ada. Dia pergi ke sudut pandangnya Tuhan akan dirinya. Maka itu akan memberikan kekuatan baru bagi orang itu. Haleluya. Saya sering bilang kekuatan baru dalam Yesaya itu bukanlah isi ulang, enggak. Tapi ada yang baru. Kalau ini habis saya minum, bukan diisi keluar, tapi ada yang baru menjadi persediaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Maka dari kuat menjadi kuat dan semakin kuat. Dari kuat yang selanjutnya naik lagi kepada kekuatan yang selanjutnya. Semakin kuatlah kaki kita ini melangkah di dunia yang penuh kegelapan ini. Jika kita selalu berangkat dari sudut pandangnya Tuhan, mengelola kehidupan ini, mempergunakan hidup ini, mempergunakan seluruh area hidup ini. Mari kita belajar untuk tidak mempergunakannya sesuai dengan konsep-konsep yang ada di otak kita. Tetapi mari kita buat konsep itu, kita letakkan di tangan Tuhan dan kita dengarkan apa kata Tuhan. Haleluya. Masihkah kita belajar untuk hari ini mendengarkan arahan Tuhan untuk hidup kita? Hati-hati kalau kita sudah tutup telinga untuk arahan Tuhan. Itulah yang disebut bebal. Bukan bodoh. Bodoh dengan bebal dua hal yang berbeda. Bodoh bisa diajari, bebal tidak bisa diajari. Jangan sampai kita sampai ke level bebal Bapak Ibu. Saya temukan seorang bapak dikasih firman, udahlah akulah salah satu penghuni. Kedurhakaan itu. Kasihan. Adalah sia-sia jika kita hanya memandang sebuah tujuan dari sudut pandang kita. Terus, kita harus menyadari bahwa eksistensi kita dalam dunia ini bukanlah suatu kebetulan. Katakan amin. Bapak Ibu ada di tempat ini bukan kebetulan. Jadi setiap eksistensi kita, dari mulai bangun pagi sampai tidur malam, sampai kita nyenyak tidur, itu adalah bukan suatu kebetulan. Haleluya. Jumat saya sampaikan di sini khotbah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati bijaksana. Yang dimaksud di sana bukanlah menghitung ulang tahun keberapa. Tapi yang dimaksud di situ sudah seefektif apakah napas hidup yang diberikan Tuhan itu kita pergunakan sehingga kita mendapat hati yang bijaksana. Orang yang menghitung hari-hari hidupnya dengan seefektif mungkin. Bagaimana dia menghitung seefektif apakah saya di hadapan Tuhan. Dia akan semakin mendapat kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengelola hidupnya. Tapi jika tidak, dia tidak akan mendapat kebijaksanaan dari Allah. Lalu dia akan bergerak sesuai dengan konsep pribadinya. Kita harus menyadari eksistensi kita dalam dunia ini bukan kebetulan tetapi didesain Tuhan. Dalam Mazmur 139, coba klik, ayat ini berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat. Daud berkata, yang latar belakang Daud adalah orang-orang yang biasa-biasa. Bahkan mungkin di bawah garis biasa. Karena dia hanya seorang gembala 2-3 ekor domba. Tapi ketika dia sadar bahwa dia berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perhatikan. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita gimana? Benar-benar enggak kita menyadarinya bahwa kejadian kita dahsyat. Bagaimana Pak kejadian saya dahsyat? Mama saya pada waktu melahirkan saya adalah orang yang paling termiskin di desaku. Mau termiskin mau tidak, kejadianmu dahsyat. Ya. Orang tua saya termasuk orang yang paling disingkirkan pada awalnya di kampung kami. Karena yang pertama menerima gereja Bethel Injil sepenuh di kampung kami adalah bapak saya. Duluan bapak saya dari mama saya. Harus disingkirkan dari lunggu desa untuk tidak mengikuti adat. Ketika bapak saya meninggal tidak diizinkan dikebumikan di tanah kami.
Tapi itu harus dipertahankan. Sekalipun aku lahir dari keluarga yang seminimalis itu, saya harus berkata kejadianku dahsyat. Karena Tuhan yang menenun aku di kandungan ibuku. Maka dari dasar kedahsyatan itu, kita tidak boleh main-main akan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita harus serius. Amin. Serius. Sersan. Serius tapi santai. Serius Bapak Ibu. Tahu serius? Gampang jawabnya. Tahu, tidak main-main. Serius, halo Bapak Ibu, serius. Mari kita serius akan hidup kita ini. Saya punya anggota, selalu saya nasihati, kau kayak enggak serius kau kerja. Datang terlambat, pulang paling cepat. Apanya kau? Umurmu sudah 29 tahun. Apa tujuanmu? Maka saya berani berkata orang yang tidak punya tujuan adalah orang yang paling malang. Jangan-jangan lebih malang dari kota Malang. Haleluya. Kejadianku dahsyat. 2, ya, kejadianku dahsyat. 2, ya, kejadianku dahsyat. Dari tengah ke belakang dulu. 2, ya, kejadianku dahsyat. Amin. 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 Wow. Kejadianku dahsyat. Haleluya. Yang kedua. Cepat kita pulang. Tercipta untuk melakukan hal yang baik. Katakan amin. Oke. Ayat 10b-nya. Karena kita ini buatan Allah. Perhatikan, ini harus disimak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan. Perhatikan. Ini dua unsur ini harus kita satukan. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lahir, sebelum kita menjadi janin, bahwa ada yang dipersiapkan Tuhan untuk kita lakukan. Itu kata ayat ini. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan jauh sebelum kita ada. Memang pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, harus kita terus gali pemahaman-pemahaman yang baru dari Tuhan. Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu untuk saya hidupi. Bukan untuk saya baca, untuk saya hidupi. Haleluya. Amin. Amin. Saya 2 minggu mengelola khotbah ini Bapak Ibu Saudara. Sampai song leadernya agak kesal dengan saya. Lama banget sih. 2 minggu saya persiapkan ini. Saya utak-atik, Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Saya coba, aku caplok aja lah dari khotbah orang biar aku jangan dikejar-kejar song leader. Enggak. Aku harus racik sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara selera dengan racikan ini. Haleluya. Haleluya. Bayangin 2 minggu saya racik nanti. Iya. Jujur 2 minggu, coba ditanya nanti. Mama Sikia itu, bangun aku pagi. Halo,
Maka antusiaslah dengarnya Bapak Ibu. Minta tolonglah. Aku minta tolong kali nih. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kupantau yang di belakang siapa yang hampir ngantuk. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka ini bukan sekedar baik. Ngerti ya? Ini bukan sekedar baik. Ada baik hanya sekedar dipandang orang, oh baik kali dia ya. Sekedar. Tapi ini baik yang dimaksud adalah sesuai dengan apa yang dipersiapkan Allah. Jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum kita janin. Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik itu untuk kita hidup di dalamnya. Amin. Haleluya. Minggu-minggu ini kami dengan teman berjuang dengan alumni penceramah. Selalu bertukar pandangan tentang bagaimana dia itu menjadi beban bagi satu orang hari ini. Teman saya. Itu baru disebut yang baik. Karena Allah menjadikan kita jauh sebelum kita mendesain apa yang baik untuk kita hidupi. Amin. Kalau baik menurut standar manusia itu relatif. Bagi aku ibu ini baik kali. Adapun kalinya, mudah-mudahan kalinya nggak pernah kering. Tapi pasti juga menurut Bapak Ibu juga. Nggak tahu nanti menurut para buruh Simarmata, apalagi marga Simarmata. Siapa tahu dibilang ini buruh yang apa itu. Nggak tahu kan gitu. Tapi kalau konsep yang di konsep Tuhan kita hidupi, itu pasti, jangan ragu. Gimana ya kalau kulakukan ini kutangkap dari Tuhan. Gimana ya, baik enggak ya? Bisa enggak ya? Coba klik. Mengalami perpindahan, itu pertama dulu. Klik bro. Mengalami perpindahan dari nilai-nilai yang hampa menuju nilai-nilai yang lahir dari konsep keilahian Tuhan. Ini yang pertama. Karena ketika kita lahir itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena manusia telah berbuat dosa. Maka ketika kita percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, maka kita harus meninggalkan, mengalami apa yang disebut perpindahan atau yang disebut bertobat. Ya, pahami? Boleh dipahami? Mengalami perpindahan dari nilai-nilai yang hampa. Apa nilai yang hampa itu? Adalah nilai yang tidak menguntungkan kerajaan sorga. Perhatikan. Jika itu adalah nilai yang merugikan kerajaan sorga, kita harus berpindah dari situ menuju nilai-nilai yang lahir dari konsep keilahiannya Tuhan. Itulah yang dikerjakan Paulus. Yang sejarah mencatat bahwa Paulus orang yang dihormati sebelumnya. Orang yang sangat disegani, diperhitungkan pada masa itu. Paulus itu seorang dokter. Maka dari seluruh sudut pandang sekuler, Paulus adalah orang yang harus dihormati. Tapi Paulus berpindah dari situ. Karena bagi dia itu tidak menguntungkan kerajaan Allah. Maka dia bangun hidupnya. Dia paksa dirinya untuk pindah dari konsep itu menuju nilai yang lahir dari konsep keilahian Tuhan. Apa buktinya? Dia berkata bahwa semua kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu.
Haleluya. Mengalami perpindahan itu yang pertama supaya hal-hal yang baik menurut konsep Efesus pasal 2 ayat 10 itu menjadi milik kita. Yang kedua, harus menjadi hidup yang berakar. Terus bro, hidup yang berakar setelah kita berpindah. Maka perpindahan tadi kita harus berakar di sana. Kalau orang biasanya saya perhatikan kalau orang pindah dari Simalingkar ke Padang Bulan, maka dia harus ber-STM di Padang Bulan kalau dia orang Toba. Saya memang masih SMA. Kami masih SMA, masih menunggulah kapan kami STM. Tapi saya akan masuk STM. Setelah kita tadi berpindah, maka kita harus berakar di tempat mana kita berpindah. Supaya apa? Supaya kita jangan menclok-menclok. Hari ini ada, besok enggak ada. Hari ini semangat, besok enggak semangat. Hari ini kudus, besok kudisan. Maka kita harus berakar. Supaya apa? Mengalami pertumbuhan. Halo? Setelah itu mengalami buah. Sudah kita berbuah? Halo? Pak, bro, berbuah lagi, masih bertumbuh pun masih cengap-cengip ini. Aku pun datang doa karena SOP. Di Perbaungan itu. Mau tersinggung silakan tersinggung. Kalau engkau bertahankan nilai, kau datang berdoa karena SOP, kau tidak mengalami pertumbuhan. Biarlah itu diawali karena SOP. Seperti kawan saya itu banyak diawali karena mau melihat anak gadis, terakhir dia ditangkap oleh Roh Kudus. Anak gadisnya lupa, Roh Kudusnya menyala-nyala. Haleluya. Dia langsung jadikan anak gadisnya nomor sekian. Terakhir anak gadisnya ngekor terus. Karena Roh Kudus telah menyertai dia. Mari anak-anak lajang, buat dulu prinsip itu. Jangan kau mengejar. Tak lari gunung dikejar. Tapi kalau kejar pun gunung Merapi, bahaya kau. Maka jangan kejar gunung Merapi. Jangan kejar gunung Sinabung. Jangankan ngejar orang yang di situ pun sudah pindah ke Siosar, ke puncak 2000. Sampai akhirnya mencapai apa yang disebut kemaksimalan hidup, yaitu berbuah lebat. Coba ayatnya bro. Ayat 15, ayat 18 dari Yohanes 15 itu nanti ayat 18 saja kita kutip. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Aku ketika mulai saya coba simak ayat ini, perhatikan. Dalam hal apa Bapaknya Yesus dipermuliakan? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Maka saya berpikir ternyata Bapaknya Yesus itu dipermuliakan jika saya berbuah banyak. Hebat enggak? Dahsyat enggak Bapak Ibu? Itulah bagian-bagian perbuatan baik tadi. Sampai kepada kualitas berbuah lebat. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya. Minggu-minggu ini saya nangani satu keluarga yang gampang aja cerai. Saya harus tangani. Kalau sampai berhasil itulah buah bagi saya. Saya harus ademkan istrinya, saya harus ademkan suaminya.
Kita semua punya tanggung jawab itu Bapak Ibu. Saya nggak pendeta. Sama kita. Tapi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang lahir dari apa yang dikonsep Tuhan untuk saya lakukan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini kan banyak, ini murid-murid kan berarti banyak. Bukan hanya Pak Gembala murid. Tapi kita semua menjadi murid-murid. Halo? Amin. Haleluya. Kalau kamu lihat teman kamu agak kurang murid. Murid loh. Ibu-ibu kalau ada eda-edanya yang di sini, eda, murid loh kita ini. Walaupun eda Bursi Marmata, muridnya kita. Kok Bursi Marmata terus? Sorry lah. Murid-muridku kata Yesus, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu saya terberkati sekali dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya sangat diberkati bahwa Bapaknya Yesus itu dipermuliakan. Dan keluar dari mulutnya Yesus pernyataan ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu bila tersiagian berbuah banyak. Haleluya. Wow. Amin. Amin. Enggak sulit berbuah banyak. Enggak sulit. Mau dibersihkan oleh pemilik kebun itu, kita pasti berbuah banyak. Mau dibersihkan. Haleluya. Hidupku mau dibersihkan. Amin. Amin. Mau dibersihkan? Haleluya. Semakin mau dibersihkan, semakin lebatlah buah kita. Tapi jangan mimpi berbuah lebat kalau kamu tidak mau dibersihkan. Haleluya. Anak-anak muda, kamu tidak akan pernah berbuah banyak kalau kamu tidak mau diintervensi hidupmu. Bagaimana pergaulanmu. Tapi kalau kamu mau, engkau semakin bersih. Engkau semakin bernas, berisi. Dan buahmu akan semakin lebat. Kalau engkau hanya hidup, anak-anak muda, pemuda-pemudi, engkau hanya hidup sesuai dengan seleramu. Alkitab berkata, jauhilah nafsu-nafsu orang muda. Itu adalah Tuhan tahu bahwa nafsu orang muda itu adalah nafsu-nafsu yang tidak benar. Maka Alkitab berkata, jauhi. Bagaimana caranya? Izinkan hidupmu untuk dipengaruhi, untuk diintervensi oleh orang-orang yang lebih dewasa rohaninya daripada engkau. Haleluya. Haleluya. Anak muda, supaya penglihatan bahwa hidup anak muda itu gelap. Enggak, terang. Anak muda itu terang. Jangan percuma engkau hadir tiap malam minggu, tiap hari minggu, tiap komsel. Kalau hidupmu gelap. Tapi engkau harus bantah kegelapan itu. Dengan memakai kualitas yang dari Tuhan. Dengan cara apa? Jangan hidup sesukamu. Kalau ditegur engkau siap kau ditegur. Haleluya. Amin. Izin para orang tua saya sampaikan itu ke anak-anak muda. Terus yang terakhir, mengalami perkenanan Tuhan bagi kita adalah hal terindah dalam hidup setiap manusia. Haleluya. Setelah kita melakukan hal-hal yang baik itu, maka perkenanan Tuhan akan semakin melimpah dalam hidup kita. Perhatikan ayat Filipi ini, perhatikan baik-baik. Sebab yang sangat kurindukan, perhatikan, aku tertarik selalu baca tulisan-tulisan Paulus ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku,
Ini Paulus ini. Bahwa aku dalam segala hal, dalam apa? Segala hal, bukan sebagian, bukan separuh, tapi segala hal tidak akan beroleh malu, katakan amin. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang artinya itu bertahan. Dia bilang dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Konsisten. Demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan. Ini ayat emas kali ini. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Betapa dia ikrarkan itu Bapak Ibu Saudara. Wow, dia berkata demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ending dari hidup Paulus itu, wow, bagi Allah. Haleluya. Saya bilang hari Jumat ini ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Alumni muda-mudi GP, haleluya. Wartauli Brupinem. Saya khotbah hari Minggu itu di gerejanya di Brastagi, Simpang Ujung Haji. Dan ulang tahun pas di situ, umurnya 38 tahun tapi belum menikah. Tapi apa pernyataannya ketika dia dari depan, ketika kue ulang tahun diperhadapkan. Jemaat menantikan seorang suami untuk ibu gembala. Dia bilang begini, saya tetap merindukan saya punya suami. Tapi saya membangun diri saya tidak dipengaruhi oleh apakah saya menikah atau saya tidak menikah. Yang menjadi tujuan saya adalah saya hidup sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidupku. Wow. Kalau dia datang mungkin ke kampungnya, pulang kampung. Maju pun pelayanannya gak menikah dia. Pasti begitu. Tapi ayat ini kata Paulus, melainkan sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Dalam tubuhku. Saya mikir-mikir gimana Kristus dimuliakan dalam tubuh yang penuh dosa ini. Bisa? Bisa. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang terakhir pernyataannya, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Miliki identitas yang benar untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Haleluya. Miliki identitasnya dulu kita miliki. Orang yang melakukan baik belum tentu identitasnya baik. Benar. Kan gitu. Tetapi orang yang benar pasti melakukan hal yang baik. Orang yang baik belum tentu benar. Kan gitu. Maka identitasnya kita miliki dulu. Kebenaran ada di dalam diri kita. Maka kita bergerak melakukan apapun dari konsep kebenaran. Bukan dari konsep-konsep ini. Klik yang terakhir bro. Mari kita baca bersama-sama. 2, iya dengan tegas. 2, iya. Melalui apa? Apa yang ada pada diriku. Maka tidak ada satupun di antara kita, aku tidak bisa ikut karena tidak ada pada diriku. Saya adalah ciptaan yang unik dengan maksud untuk memuliakan Allah melalui apa yang ada pada diriku. Tuhan memberkati. Pemain musik boleh maju.
kasih. Amin. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang tangan tanganku, terdapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, tanpa alasan sama ku hidup. Kasih-Mu mengubah Hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita hari ini menyadari bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang menenun kita. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Saya ulangi, kita harus tetap belajar dan belajar. Bagaimana kita mengaplikasikan hidup kita ini untuk tujuan yang mulia, yang didesain, yang dibentuk, yang direncanakan oleh Allah bagi setiap kita. Mari kita sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dibentuk oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Kalau engkau mengalami kelemahan-kelemahan rohani hari-hari ini, mari engkau berusaha bangkit dari kelemahan itu. Kau berusaha bangkit. Mari angkat tanganmu, kau berkata, Tuhan, ini hidupku. Bahwa aku hidup tidak ada alasan. Bahwa aku hidup hanya karena Engkau. Haleluya.
Engkau alasan Tuhan untuk aku hidup. Engkau alasan untuk aku ada. Engkau alasan untuk aku bergerak. Haleluya. Mari bangkit dari kelemahan-kelemahanmu. Ketika engkau sudah menemukan kelemahan-kelemahanmu, kau bangkit dari situ. Berpindah dari kelemahan itu. Dan berakar di dalam tujuannya Tuhan. Bertumbuh bahkan berbuah lebat. Haleluya. Amin Tuhan. Mari engkau sembah Tuhan. Mari izinkan bukan hanya mulut kita yang menyembah Dia, tapi roh kita. Mari sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia. Haleluya. Oh, oh. Kau bangkitkan Tuhan setiap pribadi yang lemah. Kau membangkitkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Biarlah roh kami menyala-nyala. Roh kami bangkit. Berpindah dari setiap kelemahan. Kami boleh berakar di dalam Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Engkau penuhi kami dengan hasrat-Mu. Kau yang penuhi kami dengan kerajaan-Mu. Kau yang ilhami kami dengan kerajaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur, kami muliakan Kau Tuhan. Kami agungkan pekerjaan-Mu yang Kau limpahi dalam hidup kami. Haleluya. Sinari kami dengan kemuliaan-Mu. Engkau sinari kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memandang Engkau. Kami memandang Engkau. Kami tinggalkan apa yang di belakang kami. Kami berlari-lari menuju apa yang di hadapan kami. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu. Mata rohani kami memandang Engkau. Mata roh kami memandang kepada Tuhan. Engkau mulia. Kemuliaan-Mu menyinari kami. Kemuliaan-Mu menyinari keluarga kami. Kemuliaan-Mu menyinari
rumah tangga kami. Kemuliaan-Mu menyinari pribadi-pribadi kami. Kemuliaan-Mu menyinari kami Tuhan. Orada seda barapa. Ya sanala ma. Ora masiri kanana nama. Kami tinggalkan Tuhan hal-hal yang hampa, yang tidak menguntungkan kerajaan-Mu. Haleluya, Yesus. Kau tolong setiap kami untuk kami bangkit Tuhan. Engkau tolong setiap keluarga untuk bangkit Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Setiap kelemahan-kelemahan kami Engkau ganti dengan kekuatan baru. Setiap kelemahan-kelemahan kami Engkau ganti dengan kekuatan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Tuhan. Kau Allah. Kau Allah. Kau Allah yang hidup. Menyatakan hidup-Mu di dalam Yesus bagi kami. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, aku warisnya. Sama-sama aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Haleluya. Memuji Yesus. Aku bernyanyi
untuk setiap kejadian-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah dipaparkan oleh hamba-Mu. Mari Engkau terus Tuhan Yesus membuat kami lebih lagi merindukan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Bukan keinginan kami Tuhan, tapi keinginan Tuhan. Kami mau terus belajar Bapa untuk membenahi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang membuat kami Bapa semakin bangkit secara rohani Tuhan. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Izinkan setiap kami untuk terus Bapa mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa, umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu GPI, haleluya. Banyak hal yang akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, tanpa terkecuali. Sebab Engkau tidak memandang harta, Engkau tidak memandang status, Engkau tidak pernah memandang rupa. Tapi Engkau menginginkan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Hati yang memiliki kepenundukan diri kepada otoritas tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih dahsyat lagi Bapa di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih dahsyat. Terpuji Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini. Engkau menggenapi Tuhan Yesus firman-Mu dalam hidup kami. Termulia terpuji Engkau selamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bila ada dipercayakan di antara kita pesan ataupun penglihatan, kami persilahkan waktu dan kesempatan. Baik, bila tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita, kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini bagi kami. Terhadap kesehatan kami Tuhan, terhadap setiap pekerjaan kami Bapa. Seluruh aktivitas kami Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Baik itu Tuhan Yesus, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, kolekte kami Tuhan. Kami persembahkan dengan pujian hormat hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Setiap persembahan kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan.
Oke, pengumuman 13 Agustus 2000. Oke, kita mulai dulu. Oke, kita lanjut pengumuman tambahan. Yang pertama dari Departemen Ibadah Raya. Pertemuan tim pelayan Ibadah Raya akan diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Minggu ketiga pada waktunya pukul 20 WIB bertempat di gereja kita. Semua pelayan Ibadah Raya wajib hadir. Selanjutnya, penyerahan anak. Dalam waktu dekat gereja akan melakukan pelayanan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya dapat menghubungi sekretaris gereja yaitu Saudara Renada Panjaitan untuk menyerahkan data-data yang diperlukan. Selanjutnya, ibadah wanita setia. Akan diadakan ibadah wanita setia pada hari tanggal Senin 14 Agustus 2023 bertempat di gereja kita pada pukul 5 sore. Diundang seluruh kaum ibu untuk hadir dalam ibadah ini dan membawa persembahan segenggam beras, segenggam kasih. Haleluya. Oke, dari Youth Fire untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Youth Fire mengadakan bazar untuk seluruh jemaat BFM yang akan diadakan pada hari tanggal Kamis 17 Agustus 2023 bertempat di gereja kita. Acara ini dimeriahkan dengan bazar booth makanan, olahraga dan musik. Untuk pembelian voucher dapat dilakukan setelah ibadah selesai. Kita saling mendukung, amin. Oke, selanjutnya habis. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Oke, ada satu lagi, maaf. Gereja Anak akan diadakan perayaan Hari Kemerdekaan untuk anak sekolah minggu pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Pukul 15 WIB 3 sore bertempat di gedung ini. Dan untuk ibadah pagi Gereja Anak ditiadakan. Oke, Bapak Ibu boleh saling memperhatikan. Oke, saya serahkan kepada Bapak Wakil Gembala. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Sedikit tambahan untuk pengumuman ibadah acara Youth Fire nanti di Kamis. Kita akan mengadakan kegiatan tersebut untuk tujuan kita adalah melakukan mazar. Kita Youth akan melakukan bantuan sosial di bulan 12. Nanti dari biaya hasil pendapatan yang kita dapat dari acara bazar kita akan berikan di bulan 12 untuk berbagi bersama dengan teman-teman yang membutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami merindukan kedatangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita satu keluarga kita akan hadir, amin. Wah, gak ada yang amin ya. Sikit aminnya kalau masalah uang-uang ini ya. Tadi sudah disampaikan kalau kita hidup di dalam Tuhan jangan takut tentang uang, amin. Bapak Ibu Saudara. Acara ini terbuka untuk seluruh jemaat BFM dan juga kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk boleh bisa mengajak satu temannya yang lain. Jadi bukan hanya kita aja yang hadir, tapi kita bisa ajak satu yang lain, jiwa baru atau mungkin VIP list kita untuk kita bisa datang bawa mereka di acara kita tersebut. Nah, penjualan voucher akan dilakukan nanti sesuai ibadah. Nanti ada tim Youth Fire yang akan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk menawarkan untuk pembelian vouchernya. Nah, penukarannya akan dilakukan nanti di hari Kamisnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih, itu aja infonya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan akhiri pertemuan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yang sanggup menggenapi imanku bersepakat. Amin. Ku terima sekarang kemenangan. Imanku bersepakat. Imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Imanku bersepakat. Amin Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Amin Tuhan. Kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melewati setiap masalah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan memberi kami kekuatan, kami menyerahkan segala pergumulan kami menyerahkan segala masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami hidup dengan konsep pikirannya Tuhan, bukan dengan konsep pikirannya kami Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau dibongkar Tuhan, kami mau mengikis kedagingan kami. Biarlah Tuhan yang semakin bertambah, tapi kami semakin berkurang Tuhan. Terus Tuhan kuatkan kami mau menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Seminggu ini Tuhan memberkati kami. Kami juga mengucap syukur buat seminggu yang lalu. Tuhan telah memberkati kami dan seminggu ke depan kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini biar mereka sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan ringankan bebannya. Biarlah mereka terus bersekutu dengan Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat semua umat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada hari ini melayani di ibadah pertama. Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Biarlah mereka terus melayani Tuhan, bukan karena rutinitas Tuhan, tapi karena kasih Tuhan ada dan kami mau memuliakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami kembalikan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan pulang, Tuhan memberkati kami dalam perjalanan. Antar tibakan kami Tuhan tanpa kurang sesuatu apapun. Dan ada damai sejahteranya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan terima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan Roh Kudus hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya tidak didapatnya kita bercacat celah. Hanya di dalam nama Yesus kita berkata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.